Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita semua masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman. Karena dengan nikmat sehat dan nikmat iman ini, maka sempurnalah hidup kita. Karena apabila salah satu dari kedua nikmat ini tidak kita miliki, maka kehidupan kita ini akan tidak sempurna. Yang kedua, tak lupa pula marilah kita hantarkan sholawat serta salam kepada Nabi Agung kita, Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk teman-teman semua yang menyaksikan atau menonton video ini, jikalau di dalam penyampaian materi ini, penyampaian materi yang saya sampaikan ini terdapat kekeliruan maupun kesalahan, sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya menyampaikan materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Jihan, NPM saya 1921020575. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas kebijakan publik. Langsung saja kita masuk ke materi, yaitu apa sih definisi dari kebijakan publik itu. Berdasarkan yang telah saya pelajari selama beberapa bulan ini, bahwasanya kebijakan publik itu yaitu suatu aturan, ya bisa kita ambil kesimpulan suatu aturan ataupun tindakan baik yang dilakukan ataupun yang tidak dilakukan oleh suatu aparat pemerintahan. Nah, tapi di sisi lain juga ada definisi kebijakan publik itu sendiri, sebagaimana yang pernah saya baca di buku, yaitu definisi kebijakan publik itu sendiri yaitu dari berbagai keputusan dapat diungkapkan bahwa kebijakan publik dalam kepustakaan internasional disebut sebagai public policy, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Nah, jadi kebijakan publik ini suatu aturan yang ditetapkan oleh aparat pemerintahan ataupun orang yang membuat kebijakan publik ini harus ditaati oleh masyarakat yang ada yang mengikat di suatu kebijakan publik tersebut. Misalnya kebijakan publik tersebut dibuat di suatu provinsi nih. Nah, jadi suatu provinsi yang dikeluarkan kebijakan publik di suatu provinsi tersebut, jadi rakyat yang ada di suatu provinsi tersebut dia harus menaati kebijakan publik tersebut. Nah, jadi intinya wajib lah kebijakan publik ini harus ditaati. Selanjutnya, setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan. Dari sanksi dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi. Nah, jadi apabila kebijakan publik ini dilanggar karena tadi sifatnya wajib, maka apabila seorang melanggar kebijakan publik tersebut akan diberikan sanksi. Nah, tentunya sanksi ini juga sudah diatur oleh si pembuat kebijakan publik tersebut. Bagaimana pelanggaran yang dibuat, begitupun sanksi yang akan didapat. Oke, seperti itu. Jadi selanjutnya, aturan atau peraturan tersebut secara sederhana kita pahami sebagai kebijakan publik. Jadi kebijakan publik ini dapat kita artikan suatu hukum, tidak hanya sekedar hukum, akan tetapi kita harus memahaminya secara utuh dan benar. Ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan bersama dipandang perlu untuk diatur, maka formulasi isu tersebut menjadi kebijakan publik yang harus dilakukan dan disusun serta disepakati oleh para penjabat yang berwenang. Terus ketika kebijakan publik tersebut ditetapkan menjadi suatu kebijakan publik,
apakah menjadi undang-undang, apakah menjadi peraturan pemerintah atau peraturan presiden, termasuk peraturan daerah, maka pijakan publik tersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati. Gitu. Selanjutnya, dengan demikian, kebijakan publik sangat berkaitan dengan administrasi negara. Ketika publik aktor mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan tugas dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat melalui berbagai kebijakan publik atau umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara. Untuk itu, perlu suatu administrasi yang dikenal dengan administrasi negara. Menurut Nigro, dalam buku Prinsip-Prinsip Kebijakan Negara, administrasi negara mempunyai peranan penting dalam merumuskan kebijakan negara. Ini merupakan bagian dari proses politik. Oke, untuk materi selanjutnya, tadi kita sudah memahami atau tadi sudah saya memaparkan apa itu kebijakan publik. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan pengertian pembuatan keputusan. Nah, tadi kan kebijakan publik itu kan suatu keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh aparat pemerintahan atau aparat yang berkaitan dengan kebijakan publik. Nah, tentunya di sini kita juga harus mempelajari nih bagaimana pembuatan keputusan. Tentunya di dalam pembuatan keputusan tersebut kan ada langkah-langkahnya. Di sini saya akan memaparkan hal itu. Jadi pembuatan keputusan adalah suatu proses di mana pilihan-pilihan dibuat untuk mengubah atau tidak mengubah suatu kondisi yang ada, memilih serangkaian tindakan yang paling tepat untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan, dan untuk mengurangi resiko-resiko ketidakpastian dan pengeluaran sumber-sumber rangka mencapai tujuan. Terus berikut ini pendapat beberapa ahli tentang pengertian pengambilan keputusan. Yang pertama, menurut James. Jadi menurut James ini, pengambilan keputusan adalah pemilihan di antara alternatif-alternatif. Nah, jadinya menurut James ini ada pilihan nih antara alternatif-alternatif. Alternatif yang pertama itu tentang ada pilihan atas dasar logika atau pertimbangan. Nah, jadi dalam pengambilan keputusan itu berdasarkan atas logika nih, logika dan pertimbangan. Maksudnya logika, kita logikakan apakah pengambilan keputusan ini benar nggak sih, sesuai nggak sih sama permasalahan yang ada gitu. Kita logikain. Kalau hal tersebut tidak berkaitan atau malah hal tersebut tidak menyelesaikan masalah, tentunya tidak perlu dong kita mengambil keputusan yang ini, kita harus mengambil keputusan yang lain. Alternatif yang kedua, ada beberapa alternatif yang harus dan dipilih salah satunya yang terbaik. Nah, jadi di antara alternatif-alternatif yang ada, tentunya kita memilih salah satu alternatif yang terbaik. Nah, alternatif yang terbaik inilah bisa kita jadikan keputusan ataupun kebijakan. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan yang ingin dicapai, dan keputusan itu makin mendekatkan pada tujuan tersebut. Nah, jadinya tentunya kan kalau alternatif yang ketiga ini menurut James ini ada tujuan yang ingin dicapai. Nah, tentunya di dalam membuat kebijakan publik kan tentunya ada tujuan nih, tujuan yang utamanya yaitu untuk menyelesaikan masalah. Jadinya maka dari itu tentunya di setiap pembuatan kebijakan publik itu memiliki tujuan, yaitu tujuannya untuk menyelesaikan suatu masalah. Kalau menurut pendapat yang kedua yaitu menurut Parajudi Atnosudirjo, keputusan adalah suatu pengakhiran daripada proses pemikiran tentang suatu masalah atau problem untuk menjawab pertanyaan apa yang harus diperbuat guna mengatasi masalah tersebut dengan menjatuhkan pilihan suatu alternatif. Terus dari pengertian-pengertian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa keputusan merupakan suatu pemecahan masalah sebagai suatu hukum situasi yang dilakukan melalui pemilihan suatu alternatif dari beberapa alternatif. Setelah mengetahui definisi dari keputusan, selanjutnya akan dikemukakan definisi dari pengambilan keputusan.
Pengambilan keputusan ini ada dua pendapat nih, menurut pendapat Giorgi, yang kedua menurut pendapat Syagian. Nah, kalau menurut pendapat Giorgi ini, pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Kalau menurut pendapat yang selanjutnya, yaitu Syagian ini, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap perhitungan alternatif yang dihadapi, mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Selanjutnya, fungsi dan tujuan pengambil keputusan. Nah, tentunya kan di dalam pengambilan keputusan ini ada fungsi dan tujuan. Jadi ini fungsi dan tujuannya. Pengambilan keputusan sebagai suatu kelanjutan dari cara pemecahan masalah, memiliki fungsi antara lain sebagai pangkal permulaan dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah, baik secara individu maupun secara kelompok, baik secara institusional maupun secara organisasional. Selain itu, pengambilan keputusan juga merupakan sesuatu yang bersifat futuristik, artinya tersangkut paut dengan hari depan, masa yang akan datang, di mana efeknya atau pengaruhnya berlangsung cukup lama. Jadinya pengambilan keputusan ini juga berdasarkan yang saya baca di atas. Jadi pada intinya pengambilan keputusan ini juga kita harus memikirkan bagaimana sih dampaknya di masa depan atau manfaatnya di masa depan. Tidak hanya bermanfaat di sekarang aja, misalnya hari ini nih keputusan tersebut dibuat, tidak hanya bermanfaat pada hari ini aja, tentunya kita memikirkan manfaatnya besok, lusa, minggu depan, bulan depan, dan tahun depan gitu, dan selanjutnya. Selanjutnya, kegiatan yang dilakukan dalam organisasi itu dimasukkan untuk mencapai tujuan organisasinya. Ya, tujuan organisasinya tadi untuk menyelesaikan suatu masalah gitu kan, seperti yang telah saya sampaikan di atas. Yang diinginkan semua kegiatan itu dapat berjalan lancar dan tujuan dapat tercapai dengan mudah dan efisien. Selanjutnya, tujuan pengambilan keputusan itu dibedakan menjadi dua nih. Yang pertama yaitu tujuan yang bersifat tunggal, yang kedua tujuan yang bersifat ganda. Nah, yang pertama tujuan yang bersifat tunggal. Tujuan pengambilan keputusan yang bersifat tunggal terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut suatu masalah, artinya bahwa sekali keputusan tidak akan ada kaitannya dengan masalah lain. Nah, jadinya keputusan tersebut dia hanya bersifat tunggal, jadinya dia tidak menyangkut dua ataupun tiga keputusan lainnya. Yang kedua, tujuan yang bersifat ganda. Nah, tentunya ini kebalikan dari yang bersifat tunggal tadi ya. Jadi tujuan pengambilan keputusan yang bersifat ganda terjadi apabila keputusan yang dihasilkan itu menyangkut lebih dari suatu masalah. Artinya bahwa suatu keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan dua masalah atau lebih, yang bersifat koordinatif atau yang tidak bersifat kontrodiaktif. Terus faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan keputusan atau kebijakan menurut Nigro dalam Islam 1986 sampai 1996 adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya pengaruh tekanan dari luar. Yang kedua, adanya pengaruh kebiasaan lama. Yang ketiga, adanya pengaruh sifat-sifat pribadi. Yang keempat, adanya pengaruh dari kelompok luar. Dan yang kelima, adanya pengaruh keadaan masa lalu. Hal tersebut selalu saja terjadi pada setiap usaha perumusan kebijakan, khususnya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan rakyat, di mana ternyata pada pernyataan proses pemenuhan keputusan atau kebijakan tersebut kental dengan sebagai macam pengaruh yang bersifat negatif gitu. Oke teman-teman, tadi saya sudah menjelaskan
fungsi dan tujuan pengambilan keputusan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan proses pengambilan keputusan. Nah, tentunya di dalam pengambilan keputusan ini juga memiliki proses-proses nih. Di sini saya akan menguraikan hal tersebut. Jadi seorang penulis mengatakan, ada seorang penulis nih mengatakan bahwa kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan merupakan tahap-tahap yang harus dilalui atau digunakan untuk membuat keputusan. Tahap-tahap ini merupakan kerangka dasar sehingga setiap tahap dapat dikembangkan lagi menjadi beberapa subtahap yang lebih khusus atau spesifik dan lebih operasional. Secara garis besarnya, proses pengambilan keputusan terdiri atas 3 tahap. Yang pertama, penemuan masalah. Tahap ini merupakan tahap di mana masalah harus diidentifikasi dengan jenis, didefinisikan dengan jelas sehingga perbedaan antara masalah dan bukan masalah menjadi jelas. Nah, jadinya kalau kita mau mengambil keputusan, tentunya kita harus mengetahui dulu nih permasalahan yang apa yang ada. Ketika kita sudah mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada, tentunya kita bisa menentukan solusi atau tentunya kita bisa mengambil keputusan dari masalah-masalah yang ada tersebut. Nah, ketika kita tidak mengetahui masalah, nah tentunya kita tidak bisa dong mengambil keputusan. Gimana kita mau mengambil keputusan sedangkan masalah aja kita tidak tahu. Kalau kita mengambil keputusan tidak tahu masalahnya, tentunya keputusan tersebut bukannya memberikan solusi buat permasalahan tersebut. Jadi yang selanjutnya yaitu pemecahan masalah. Tahap ini merupakan tahap di mana masalah yang sudah ada atau sudah jelas itu kemudian diselesaikan. Langkah-langkah yang diambil adalah sebagai berikut. Yang pertama itu identifikasi alternatif keputusan untuk memecahkan masalah. Yang kedua, perhitungan mengenai faktor-faktor yang tidak dapat diketahui sebelumnya atau di luar jangkauan manusia. Identifikasi peristiwa-peristiwa di masa datang. Yang ketiga yaitu pembuatan alat atau pembuatan sarana untuk mengevaluasi atau mengukur hasil, biasanya berbentuk tabel-tabel. Yang keempat yaitu pemilihan dan penggunaan model pengambilan keputusan. Yang terakhir yaitu pengambilan keputusan. Jadi keputusan diambil adalah berdasarkan pada keadaan, lingkungan atau kondisi yang ada. Ya seperti yang saya jelaskan tadi kan. Jadinya setiap pengambilan keputusan tersebut harus tahu dulu dong masalahnya seperti apa dan keadaannya seperti apa masalah tersebut. Sehingga di dalam pengambilan keputusan itu bisa memenuhi tujuan gitu ya, seperti apa yang bisa diharapkan gitu biar permasalahan tersebut dapat terselesaikan. Terus seperti kondisi pasti, kondisi berisiko, kondisi tidak pasti, dan kondisi konflik. Di sisi lain juga banyak ahli yang berpendapat mengenai proses pengambilan suatu keputusan. Tetapi pada intinya proses pengambilan keputusan dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Suatu organisasi apabila menghadapi permasalahan lebih dulu harus dibuat jelas apakah itu memang masalah atau disebut dengan problem atau sekadar isu belaka. Yang dimaksud dengan masalah di sini adalah persoalan yang harus dipecahkan, sedangkan isu adalah persoalan yang perlu dibicarakan. Yang kedua yaitu menganalisis masalah. Untuk mengetahui penyebab timbulnya masalah, lebih dahulu harus diperoleh data dan informasi. Dengan kata lain, lebih dahulu harus didapat secara dalam data tersebut. Kemudian diolah menjadi informasi tentang penyebab timbulnya masalah. Di sini fungsi unit pengelolaan data sangat penting.
sebab kemungkinan juga akan ada informasi yang masuk yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Yang selanjutnya itu membuat beberapa alternatif pemecahan masalah. Untuk dapat membuat alternatif pemecahan masalah, lebih dahulu harus diketahui penyebab timbulnya masalah. Selanjutnya, dibuat beberapa alternatif pemecahan. Dalam pembuatan beberapa alternatif, masing-masing alternatif harus ditunjukkan kekurangan dan kelebihannya. Selanjutnya yaitu penilaian dan pemilihan alternatif. Setelah berbagai alternatif diidentifikasi, kemudian dilakukan evaluasi terhadap masing-masing alternatif yang telah dikembangkan dan dipilih sebuah alternatif yang terbaik. Alternatif tindakan dipertimbangkan berkaitan dengan tujuan yang ditentukan apakah dapat memenuhi di suatu keinginan. Alternatif yang terbaik adalah dalam hubungan dengan sarana atau tujuan yang hendak dicapai. Bidang ilmu statistik dan riset operasi merupakan model yang baik untuk menilai beberapa alternatif yang telah dikembangkan. Selanjutnya yaitu melaksanakan keputusan. Apabila salah satu dari alternatif yang terbaik telah dipilih, selanjutnya keputusan tersebut kemudian harus diterapkan. Sekalipun langkah ini sudah jelas, akan tetapi seringkali keputusan yang baik sekalipun mengalami kegagalan karena tidak diterapkan dengan benar. Keberhasilan penerapan keputusan yang diambil oleh pemimpin bukan semata-mata tanggung jawab dari pemimpin, melainkan komitmen dari bawahan untuk melaksanakan juga memegang peranan yang sangat penting. Dalam mengevaluasi dan memilih alternatif suatu keputusan, seharusnya juga dipertimbangkan kemungkinan penerapan dari keputusan tersebut. Betapapun baiknya suatu keputusan, apabila keputusan tersebut sulit diterapkan, maka keputusan itu tidak ada artinya. Pengambilan keputusan, pembuatan keputusan berkaitan dengan tujuan yang ideal dan hanya sedikit pertimbangan penerapan operasionalnya. Oke, untuk yang selanjutnya atau yang terakhir, evaluasi dan pengendalian. Jadi setelah keputusan diterapkan, pengambilan keputusan tidak dapat begitu saja menganggap bahwa hasil yang diinginkan akan tercapai. Mekanisme sistem pengendalian dan evaluasi perlu dilakukan agar apa yang diharapkan dari keputusan tersebut dapat terrealisasi. Penilaian berdasarkan keputusan tersebut dapat terrealisasi. Penilaian didasarkan atas sarana dan tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan yang bersifat khusus dan mudah diukur dapat mempercepat pemimpin untuk menilai keberhasilan keputusan tersebut. Jika keputusan tersebut kurang berhasil, di mana permasalahan masih ada, pengambilan keputusan perlu untuk mengambil kembali atau melakukan tindakan koreksi. Masing-masing tahap dari proses pengambilan keputusan perlu dipertimbangkan dengan hati-hati, termasuk dalam penetapan sarana tujuan. Setiap keputusan yang diambil itu merupakan perwujudan kebijakan yang telah digariskan. Oleh karena itu, analisis proses pengambilan keputusan pada hakikatnya sama saja dengan proses kebijakan. Terus perbedaan pembuatan keputusan dengan pembuatan kebijakan menurut para pakar diantaranya, yang pertama menurut Nigro juga tidak membedakan antara pembuatan keputusan dan perumusan kebijakan. Menurut mereka, tidak ada perbedaan yang mutlak dapat dibuat antara perbuatan keputusan dan pembuatan kebijakan, karena setiap penentuan kebijakan merupakan suatu keputusan. Namun kebijakan-kebijakan membentuk rangkaian tindakan yang mengarahkan banyak macam keputusan yang dibuat dalam rangka melaksanakan tujuan-tujuan yang telah dipilih. Jadi pada intinya, menurut Nigro ini, keputusan ataupun perumusan itu dia tidak memiliki perbedaan. Tidak ada perbedaan, jadinya keputusan dan perumusan itu menurutnya sama, karena menurutnya
Selanjutnya yaitu menurut Tojo Kroamijojo, dia mengikuti pendapat Anderson, membedakan pengertian pembuatan keputusan dan pembuatan kebijakan dengan menyatakan bahwa pembentukan kebijakan berbeda dengan pengambilan keputusan, karena pengambilan keputusan adalah pengambilan pilihan atau alternatif dari berbagai alternatif yang bersaing mengenai suatu hal yang akan diselesaikan. Adapun pembuatan kebijakan meliputi banyak tindak pengambilan keputusan. Jadi, jika melihat alternatif dilakukannya dan selesai, kegiatan itu disebut dengan pembuatan keputusan. Sebaliknya, bila melihat itu terus-menerus dilakukan, kegiatan tersebut dinamakan perumusan kebijakan. Selanjutnya menurut Utomo ini dia membedakan pembuatan keputusan dan perumusan kebijakan. Pembuatan keputusan merupakan suatu tindakan untuk menentukan pilihan dari berbagai alternatif mengenai suatu hal dan selesai. Sedangkan perumusan kebijakan merupakan rangkaian tindakan yang meliputi banyak pengambilan keputusan dan dilakukan dengan pemilihan alternatif secara terus-menerus. Terus tipe-tipe keputusan. Yang pertama itu keputusan yang namanya keputusan terprogram. Keputusan terprogram ini yaitu keputusan yang dibuat menurut kebiasaan atau aturan prosedur yang terjadi secara rutin dan berulang-ulang. Di sini saya bisa mengambil contoh keputusan terprogram ini. Kalau menurut pendapat saya itu seperti penetapan gaji ya, penetapan gaji pegawai, yang mana penetapan pegawai ini yang dilakukan secara rutin gitu atau yang biasa dilakukan gitu. Yang kedua yaitu keputusan yang tidak terprogram. Keputusan yang tidak terprogram ini yang dibuat karena terjadinya masalah khusus atau masalah yang unik atau tidak biasa terjadi. Di sini kalau saya mengambil contoh itu seperti penjualan yang merosot tajam gitu ya, pemakaian teknologi modern. Jadinya hal tersebut kayak unik gitu ya atau jarang terjadi gitu. Terus selanjutnya yaitu model pengambilan keputusan. Nah, di dalam pengambilan keputusan ini juga tentunya ada model-modelnya dong. Kalau tidak ada modelnya kan tentunya pengambilan keputusan tersebut dirasa pengambilan keputusan tersebut tidak efisien gitu ya kalau tidak ada model-modelnya. Karena pengambilan keputusan itu hanya gitu-gitu aja gitu kan, tidak ada cara ataupun metode yang lain. Jadi pengambilan keputusan ini juga itu ada 3 bagian. Yang pertama yaitu model klasik, yaitu yang kedua model administratif, yang ketiga yaitu model politis. Yang pertama dulu seperti apa sih model klasik ini? Jadi model klasik ini masalah dan sasarannya jelas, kepastian kondisi, informasi lengkap terhadap alternatif dan hasil pilihan rasional oleh individual untuk maksimalisasi hasil. Yang kedua yaitu model administratif. Model administratif ini adalah masalah dan sasaran tidak jelas, kondisi tidak pasti, informasi terbatas mengenai alternatif dan hasilnya serta penyelesaiannya dengan intuisi. Selanjutnya yaitu model politis. Jadi sasaran bertentangan, kondisi tidak pasti, ambiguitas, sudut pandang tidak konsisten, informasi membingungkan, tawar-menawar, dan diskusi antara anggota koalisi. Sebaliknya, kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi dalam proses pembuatan keputusan itu ada beberapa macam ya. Di sini saya membacakan salah satu dari beberapa macam tersebut, seperti cara berpikir yang sempit. Yang kedua yaitu adanya asumsi bahwa masa depan akan mengulangi masa lalu.
Yang ketiga yaitu terlampau menyederhanakan sesuatu. Yang keempat yaitu terlampau menggantungkan pada pengalaman satu orang. Yang kelima yaitu keputusan-keputusan yang dilandasi oleh eh, para konsepsi para pembuat keputusan. Yang keenam yaitu tidak adanya keinginan untuk melakukan percobaan. Yang ketujuh yaitu keengganan untuk membuat keputusan, seperti itu. Jadi kesalahan-kesalahan yang telah saya uraikan di atas tersebut merupakan kesalahan yang sangat fatal ya. Jadi khususnya di dalam pembuatan suatu kebijakan. Nah, kalau dari yang saya uraikan di atas, dari 9 kesalahan tersebut, jika terjadi dalam suatu kebijakan, maka hal tersebut adalah suatu kesalahan yang fatal, khususnya di dalam suatu kebijakan yang menyangkut tentang kepentingan bersama, sehingga maksimal mungkin kesalahan tersebut harus disingkirkan atau jangan sampai terjadi ya, atau dihilangkan jika tidak ingin mendapatkan masalah pada tahap pengimplementasian di lapangan yang berdampak pada citra buruk para penentu kebijakan tersebut sekaligus kebijakan itu sendiri. Sebagian besar pandangan guna menuntun perilaku pembuatan keputusan diantaranya terangkum dalam 5 nilai. Nilai yang pertama yaitu nilai politis. Artinya nilai politis ini pembuatan keputusan boleh mengevaluasi alternatif kebijakan pada bagian kepentingan mereka gitu. Untuk nilai kedua yaitu nilai organisasi. Jadi artinya nilai organisasi ini pembuatan keputusan terutama para birokrat bisa juga dipengaruhi oleh pandangan organisasi. Yang ketiga yaitu nilai personal. Artinya nilai personal ini keinginan untuk melindungi atau mempromosikan finansial, reputasi atau posisi historis bisa saja menjadi ukuran suatu keputusan. Yang keempat yaitu nilai kebijakan. Artinya baik diskusi pada poin ini atau sinisme yang hadir di dalamnya tidak akan mengajak kita untuk menyimpulkan pembuatan keputusan, dipengaruhi oleh keuntungan, konsiderasi politis, organisasi atau personal. Pembuatan keputusan bertindak berdasarkan persepsi mereka terkait ketertarikan publik tentang bagaimana kebijakan publik yang pantas. Yang terakhir yaitu nilai ideologi. Nilai ideologis ini kalau menurut saya sangat penting ya. Ideologis dibuat secara logis untuk menghubungkan pandangan dan kepercayaan yang menunjukkan gambaran sederhana dunia guna penuntun perilaku seseorang. Untuk materi yang selanjutnya yaitu tahap pembuatan kebijakan. Di dalam tahapan kebijakan adalah rangkaian atau konsep asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksa atau melarang suatu perilaku, misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan, kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Tetapi di dalam pembuatan kebijakan tersebut tidak memungkinkan juga terdapat sanksi-sanksi apabila dilanggar di dalam kebijakan tersebut. Terus sebuah kebijakan identik dengan sebuah keputusan. Nah, intinya setiap kebijakan tersebut pasti ada keputusan gitu ya. Gimana mau ada kebijakan kalau tidak ada keputusan? Jadi adapun keputusan itu sendiri dapat diartikan suatu reaksi terhadap beberapa solusi alternatif yang dilakukan secara sadar dengan cara menganalisis kemungkinan-kemungkinan dari alternatif tersebut bersama konsekuensinya. Setiap keputusan akan membuat pilihan terakhir, dapat berupa tindakan atau opini. Itu membuat bermula ketika kita perlu untuk melakukan sesuatu, tetapi tidak hanya apa yang harus dilakukan. Untuk itu keputusan dapat dirasakan rasional atau irasional.
dan dapat berdasarkan asumsi kuat atau asumsi lemah. Keputusan adalah suatu ketetapan yang diambil oleh organ yang berwenang berdasarkan wewenang yang ada padanya. Terus di dalam pandangan Sydney, tahapan perumusan kebijakan merupakan tahap kritis dari sebuah proses kebijakan. Hal ini terkait dengan proses pemilihan alternatif kebijakan oleh pembuat kebijakan yang biasa dipertimbangkan besarnya pengaruh langsung yang dapat dihasilkan dari pemilihan alternatif utama tersebut. Proses ini biasanya akan mengimpresikan dan mengalokasikan kekuatan dan tarik-menarik di antara berbagai kepentingan sosial, politik, dan ekonomi. Berdasarkan berbagai definisi para ahli kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu di masyarakat, di mana dalam penyusunan melalui berbagai tahapan. Tahap-tahapan pembuatan kebijakan publik menurut William Dunn adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyusunan agenda. Jadi harus ada agenda dulu nih di dalam pembuatan kebijakan pertama. Ini sangat penting. Jadi agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik dan mendapatkan prioritas dari agenda publik, isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain. Dalam agenda juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam agenda pemerintah. Jadi isu kebijakan sering disebut juga sebagai masalah kebijakan atau yang disebut dengan policy problem. Biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempukan, atau bertentang pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut. Menurut William Dunn, isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perbedaan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Namun tidak semua isu bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan. Jadi ada beberapa kriteria nih isu yang bisa dijadikan agenda kebijakan publik. Jadinya jika teman-teman semua melihat ataupun mendengar nih beberapa isu ini bisa dijadikan sebagai agenda kebijakan publik. Nah, kalau tidak ada isu-isu ini berarti hal tersebut bukan termasuk agenda kebijakan publik. Itu diantaranya telah mencapai titik kritis tertentu jika diabaikan akan menjadi ancaman yang serius. Maksudnya apabila suatu isu-isu tersebut atau suatu keadaan tersebut apabila kita tidak mengambil tindakan ataupun mengambil keputusan ataupun kebijakan publik itu atau kita abaikan, maka akan menjadi ancaman yang serius. Yang kedua yaitu telah mencapai tingkat partikularitas tertentu berdampak dramatis. Kedua, menyangkut emosi tertentu dari sudut kepentingan orang banyak dan mendapat dukungan media massa. Selanjutnya yaitu menjangkau dampak yang amat luas, mempersalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat. Yang terakhir yaitu menyangkut suatu persoalan yang sulit dijelaskan tetapi mudah dirasakan kehadirannya. Selanjutnya yaitu karakteristik. Jadi para penjabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Banyak masalah tidak disentuh sama sekali sementara atau ditunda untuk waktu yang lama.
ditanda ilustrasi legislator negara dan sponsornya menyiapkan rancangan undang-undang, mengirimkan ke Komisi Kesehatan dan Kesejahteraan untuk dipelajari dan disetujui. Rencana berhasil di komite dan tidak dipilih. Penyusunan agenda kebijakan seyogyanya dilakukan berdasarkan tingkat urgensinya dan esensi kebijakan. Juga diterbitkan stakeholder. Sebuah kebijakan tidak boleh mengaburkan tingkat urgensi, esensi, dan keterlibatan stakeholder. Selanjutnya yaitu formulasi kebijakan. Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi terus diidentifikasi untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari sebagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan. Dalam tahap perumusan kebijakan, masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Selanjutnya yaitu adopsi atau legitimasi kebijakan. Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otoritas pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintahan. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintahan yang sah mendukung untuk rezim cenderung berdifusi cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membawa anggota mentoleransi pemerintahan. Disonasi legitimasi dapat dikelola melalui atau manipulasi simbol-simbol tertentu, di mana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintahan. Yang selanjutnya yaitu penilaian atau evaluasi kebijakan. Secara umum, evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut eliminasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir, tetapi dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi maupun tahap dampak kebijakan. Sebelumnya tadi di atas sudah saya uraikan bagaimana itu kebijakan publik. Di sini untuk memperjelas lagi, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kebijakan publik menurut para ahli. Jadi dalam bab 1 atau yang sudah saya jelaskan sebelumnya secara umum telah dibahas tentang definisi kebijakan publik. Lebih rinci berikut ini diuraikan tentang pengertian kebijakan publik menurut pendapat beberapa ahli. Kalau menurut pendapat Irfan Islami, kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintahan yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Yang kedua, menurut Thomas. Jadi menurut Thomas, kebijakan publik adalah apa yang dipilih oleh pemerintahan untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan. Yang ketiga yaitu menurut Georgie. Menurut Georgie ini kebijakan publik adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan publik itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintahan. Selanjutnya menurut Jenkins, kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang saling terkait yang ditetapkan oleh seorang aktor politik atau kelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam situasi di mana keputusan tersebut pada dasarnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor.
Kalau menurut James Anderson, kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan atau penjabat-penjabat pemerintahan. Kalau menurut Chip, kalau menurut Chip ini kebijakan publik adalah suatu tindakan yang memiliki sanksi atau mengarah pada suatu tujuan tertentu untuk diarahkan pada suatu masalah atau kelompok masalah tertentu yang saling berkaitan, yang dipengaruhi sebagian besar oleh warga masyarakat. Selanjutnya yaitu karakteristik kebijakan publik. Jadi kebijakan publik ini memiliki beberapa karakter ya. Jadi beberapa karakter kebijakan publik yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai, yaitu pemecahan masalah politik, masalah publik, atau yang disebut dengan public problem solving. Yang kedua yaitu adanya tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan. Nah, jadinya aparat pemerintahan atau aparat yang terkait tersebut dia ada tindakan-tindakan tertentu sehingga tindakan-tindakannya tersebut bisa menghasilkan suatu kebijakan. Yang ketiga yaitu merupakan fungsi pemerintahan sebagai pelayan publik. Nah, jadinya kan pemerintahan tersebut sebagai pelayan publik. Nah, ketika publik atau masyarakat banyak tersebut dia memiliki suatu masalah, maka aparat pemerintahan ini dia harus menentukan suatu kebijakan gitu agar publik atau masyarakat banyak tersebut dia mendapatkan solusi sehingga permasalahan-permasalahan yang ada dapat terselesaikan seperti itu. Oke, untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang tingkatan kebijakan publik di Indonesia. Jadi di Indonesia itu sendiri di dalam kebijakan publik ini dia memiliki beberapa tingkatan. Pelaksanaan kebijakan umum atau publik dilaksanakan oleh presiden dan dibantu oleh wakil presiden dan para menterinya. Jadi kebijakan publik memiliki tingkatan, menegaskan bahwa secara sederhana rentetan atau tingkatan kebijakan publik di Indonesia ini dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, kebijakan publik yang bersifat makro, yaitu umum atau mendasar, yaitu seperti Undang-Undang 1945, terus Perpu, terus peraturan pemerintah, terus peraturan presiden dan peraturan daerah. Yang kedua yaitu kebijakan publik yang bersifat meso atau menengah, atau penjelas pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk peraturan menteri, surat edaran menteri, peraturan gubernur, peraturan bupati, peraturan wali kota. Kebijakan dapat pula berbentuk surat keputusan bersama atau SKB antar menteri, gubernur, bupati, dan wali kota. Selanjutnya itu kebijakan publik yang bersifat mikro. Yang bersifat mikro ini adalah suatu kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakan adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah menteri atau gubernur, bupati atau wali kota. Terus di sini juga saya ingin memberikan contoh kebijakan publik yang ada di Indonesia. Ada berbagai bidang yang diatur dalam kebijakan publik. Berikut contoh kebijakan publik yang ada di Indonesia. Contohnya yaitu kebijakan publik di bidang pendidikan. Itu bisa meliputi peraturan dan penggantian kurikulum pendidikan. Nah, jadinya di dalam penggantian kurikulum pendidikan itu juga yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan itu adalah suatu kebijakan publik. Jadi kurikulum pendidikan mengalami perubahan. Hal ini didasari karena semata-mata ingin mempengaruhi tujuan pendidikan itu sendiri agar proses belajar mengajar semakin efektif. Nah, jadinya tentunya di waktu kita SMA ataupun SMP gitu kan, tentunya kita banyak menemui gitu ya. Biasanya setiap tahun tersebut ada penggantian kurikulum nih. Jadi tujuan dari penggantian kurikulum ini tersebut yaitu agar siswa-siswa yang belajar tersebut agar semakin efektif. Tujuannya seperti itu.
Terus kebijakan pendidikan di Indonesia ini berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selain kurikulum, pemerintah juga menetapkan kebijakan publik dana BOS atau bantuan operasional sekolah yang membantu mengembangkan fasilitas sekolah dan membantu para siswa. Itu. Contoh yang selanjutnya itu kebijakan publik di bidang kesehatan untuk penanganan COVID-19. Contoh kebijakan publik ini sedang berlangsung untuk mengatasi pandemi. Melansir dari laman Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk bidang kesehatan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu pemerintah mengeluarkan dana 65,8 triliun untuk belanja penanganan kesehatan seperti alat kesehatan, APBD, tes kit, reagen, dan lain sebagainya. Terus sarana dalam prasarana kesehatan antara lain seperti upgrade 132 rumah sakit rujukan bagi penanganan pasien COVID-19 termasuk Wisma Atlet. Selanjutnya yaitu dukungan SDM. Dan juga pemerintah juga mengeluarkan 5,9 triliun untuk insentif tenaga media pusat dan daerah. Jadi tenaga medis pusat itu dia mendapatkan 1,3 triliun dan tenaga medis daerah mendapatkan 4,6 triliun. Terus ada juga insentif dokter spesialis itu mendapatkan 15 juta itu per bulan. Jadinya dokter spesialis yang menangani pasien-pasien COVID-19 itu dia mendapatkan gaji tambahan itu 15 juta per bulan. Terus kebutuhan anggaran untuk intensif bagi tenaga medis yang dihitung dalam adalah hanya untuk tenaga medis di rumah sakit pusat. Selanjutnya yaitu anggaran untuk insentif akan ditanggung beberapa oleh pemerintahan pusat dan daerah termasuk menggunakan DAK non fisik kesehatan dan biaya operasional kesehatan dan APBD. Terus pemerintah juga mengeluarkan 300 miliar untuk santunan kematian bagi tenaga kesehatan. Jadi tenaga kesehatan yang gugur itu diberikan santunan dan pemerintah mengeluarkan sebanyak 300 miliar. Terus pemerintah juga menyediakan alokasi anggaran untuk biaya perawatan pasien COVID-19 yang disentralisasi melalui Kementerian Kesehatan. Seluruh biaya perawatan tersebut ditanggung pemerintah sesuai standar biaya penanganan. Standar biaya perawatan sudah meliputi paket lengkap melalui dari biaya dokter hingga biaya pemulangan jenazah jika pasien meninggal dunia. Pendanaan pasien COVID-19 diambil dari APBN 2020 dan APBD. Untuk materi yang selanjutnya yaitu bagaimana sih peran masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan apakah penting gitu masyarakat memiliki peran di dalam pembuatan kebijakan publik ini. Jadi partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik ini menjadi hal yang penting. Perumusan kebijakan publik merupakan proses yang dilakukan untuk pembentukan kebijakan publik. Tentunya kan kebijakan publik ini ditujukan untuk masyarakat yang memiliki problem ataupun masalah. Tentunya kalau masyarakat itu sendiri dia ikut atau berpartisipasi dalam kebijakan publik, tentunya dia kan lebih mengetahui gitu apa permasalahan-permasalahan yang ada di dalam suatu masyarakat gitu. Tentunya juga mereka memiliki ide-ide di dalam pembuatan kebijakan publik. Terus proses ini dimulai dari adanya input ataupun masukan berupa tuntunan dan dukungan dari masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat. Input tersebut kemudian dikelompokkan atau diidentifikasi satu persatu sehingga menjadi suatu usulan. Lalu input atau usulan yang telah ada tersebut selanjutnya akan dibahas bersama oleh para pembuat kebijakan publik seperti pemerintah, DPR, DPRD, tokoh masyarakat, tokoh agama maupun akademisi. Pembahasan tersebut yang nantinya akan menghasilkan keputusan bersama. Yang tersebut dengan kebijakan atau output atau keluaran tersebut kemudian nantinya akan ditetapkan atau dievaluasi. Adapun tujuan dalam partisipasi masyarakat yaitu untuk menghasilkan suatu masukan atau persepsi yang berguna dari warga negara
dan masyarakat yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Dengan melibatkan masyarakat yang memiliki potensi terkena dampak akibat kebijakan dan kelompok kepentingan, para pengambil keputusan dapat menangkap pandangan atau kebutuhan dalam pengharapan dari masyarakat atau kelompok tersebut, untuk kemudian menuangkan ke dalam suatu konsep. Jadinya di sini aparat pemerintahan juga membutuhkan nih ide-ide dari suatu masyarakat tersebut, sehingga ide-ide dari suatu masyarakat tersebut dibentuk sehingga ide-ide tersebut mendapatkan suatu konsep gitu. Oleh karena itu, peran atau partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik sangatlah penting. Jadinya sangat penting sekali ini dalam pembuatan kebijakan publik, masyarakat tersebut ikut berpartisipasi agar terciptanya kebijakan publik yang lebih baik, meningkatkan kepercayaan warga kepada eksekutif dan legislatif serta efisiensi sumber daya. Tentunya ada banyak bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan publik. Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan jalan yang seperti yang pertama yaitu masyarakat dapat membentuk opini, pemikiran melalui media massa bahwa masyarakat sangat membutuhkan kesejahteraan. Misalnya bantuan terhadap warga miskin. Jadinya langkah pertama tersebut masyarakat dapat membentuk opini dan opini tersebut dimasukkan ke media massa seperti itu. Yang kedua yaitu masyarakat memberikan masukan masalah yang dihadapi masyarakat dengan mengirimkan informasi kepada pemerintahan daerah melalui telepon, SMS, atau sosial media dalam menunjukkan fakta-fakta di lapangan. Kalau yang pertama tadi masyarakat itu hanya membentuk opini gitu dan dia menyalurkan opini tersebut di media massa. Nah, sedangkan yang kedua ini masyarakat memberikan masukan masalah yang dihadapi masyarakat dengan mengirimkan informasi. Nah, maksudnya ini masyarakat tersebut ini dia lebih langsung gitu mengirimkan informasinya tersebut ke aparat pemerintahan yang berkaitan untuk membuat suatu kebijakan publik seperti itu. Selanjutnya yaitu dia menyampaikan aspirasi pada saat anggota legislatif berkunjung ke kampung-kampung, desa-desa, bahwa masyarakat desa kampung tersebut sangat membutuhkan sarana transportasi. Di sini kan dia menyampaikan aspirasi pada saat anggota legislatif. Anggota legislatif ini sendiri kan seperti DPR gitu kan, DPRD. Tentunya DPRD lah biasanya yang ke kampung-kampung gitu kan. Nah, di saat DPRD ini ke kampung atau dia melakukan kunjungan kerja dan lain sebagainya ke kampung-kampung. Nah, disinilah masyarakat memiliki kesempatan yang sangat penting gitu untuk menyampaikan suatu aspirasi atau ide-ide untuk membuat suatu kebijakan publik untuk menyelesaikan suatu masalah di suatu daerah tersebut. Seperti itu. Selanjutnya yaitu mengkritisi kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah yang dapat memihak kepentingan masyarakat. Misal kebijakan pembuatan fasilitas umum, tetapi dalam kebijakan tersebut tidak mencantumkan pasal tentang ganti rugi tanah masyarakat yang terkena pembuatan fasilitas umum tersebut. Jadinya masyarakat tersebut tidak hanya memberikan masukan untuk pembuatan kebijakan publik, tetapi masyarakat tersebut juga bisa mengkritisi segala bentuk kebijakan publik yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu partisipasi juga dapat ditunjukkan dengan cara memberikan dukungan moral kepada perumus kebijakan. Dalam tahap ini masyarakat harus berperan aktif mengontrol apakah input dari masyarakat tersebut terakomodasi atau tidak. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Jika di dalam penyampaian tersebut jika di dalam penyampaian saya selama 1 jam ini terdapat kesalahan maupun kekeliruan di dalam penyampaian ini, sekiranya untuk teman-teman semua yang lebih mengetahui apa yang saya sampaikan untuk bisa mengomentari apa yang salah,
sehingga saya bisa membenahi perbuatan atau perkataan yang salah di dalam penjelasan materi ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang mau menyaksikan atau mendengarkan penjelasan saya ini, dan semoga apapun yang saya sampaikan bisa kita terima, dan hal tersebut bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.